Kikuk, ngitung laporan keuangan masih tulis tangan, ada data kelupaan, laporan jadi nggak lengkap. Ngitungin stok, bikin pinggang jadi encok. Harga nggak stabil, catatan pemasukan ikutan labil. Belum kalau alat rusak, nggak ada modal, malah bikin bengkak. Ngasih duit ke karyawan, tapi nggak bisa dicek secara langsung. Giliran mau ngembangin bisnis, malah bingung sendiri. Tapi, semua dapat teratasi dengan Pacounting. Pembukuan udah nggak perlu repot sama debit dan kredit. Dengan sekali entry, setiap transaksi langsung terdata. Invoice bisa langsung dikirim via email atau chat. Mau harga naik turun, keuntungan tetap terjaga. Stok barang udah auto-update. Pemasukan dan pengeluaran terpantau secara langsung. Ngembangin bisnis jadi semakin mudah. Dengan Pacounting, bisnis berkembang, bos jalan-jalan. Oke, selamat malam Sobat IBK. Mohon monitor kalau suara saya terdengar dengan baik. Boleh dibuka mic-nya atau kirim chat. Dengar. Oke. Mas Tony juga sudah hadir. Malam Mas Tony. Selamat malam. Nama saya Salmon Silalahi ya. Jadi Mas Tony mungkin ini pertama kali kita baru ketemu juga. Boleh panggil saya Salmon atau Sal atau Al. Jadi ada beberapa orang yang panggil saya seperti itu. Mana yang nyaman aja Mas Tony ya. Siap. Oke, webinarnya segera akan kita mulai Mas Tony. Mungkin saya sedikit membuka saja. Terima kasih buat Sobat IBK yang sudah hadir di malam hari ini. Seperti biasa kita melanjutkan acara webinar reguler kita setiap minggu. Dan kali ini kita akan ditemani oleh ahlinya keuangan nih ya. Mas Tony ini ahlinya keuangan, sudah berpengalaman di beberapa perusahaan. Jadi kita khusus malam ini akan membahas mengenai gimana sih kita ngelola keuangan terutama di masa yang sulit atau tidak pasti. Jadi itu topiknya yang akan kita bahas kurang lebih 1 sampai 1,5 jam ke depan. Kami harap teman-teman semua bisa berpartisipasi aktif ya. Kalau ada yang bingung atau ingin ditanyakan, kita pengen interaktif, boleh langsung open mic saja. Nanti bisa bertanya langsung dengan narasumber kami. Boleh juga nanti kalau yang masih malu-malu ya boleh via chat ya, Mas Tony ya. Jadi kita bebas saja. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Pacounting yang sudah mensupport acara ini. Pacounting, kalau teman-teman juga belum mengenal, adalah salah satu aplikasi untuk kita mengelola laporan keuangan. Nah, saya ada titipan pesan juga dari sponsor nih, dari Pacounting. Bulan ini, karena kita menyambut kemerdekaan bangsa kita, jadi ada promo spesial dari Pacounting, di mana Pacounting memberikan promo khusus untuk paket industrial. Sebentar saya share screen. Oke. Ya, ini dia promo Merdeka paket industrial yang harga standarnya 341.000 per bulan. Untuk bulan ini dari tanggal 17 sampai 31 Agustus, Bapak Ibu bisa berlangganan hanya dengan 170.000 per bulan. Berarti diskon berapa ini Mas Tony? 50 ya? Menarik sekali. 50%. Lumayan, 50% lebih dikit. Luar biasa. Ya, teman-teman boleh untuk mengetahui informasi lebih lanjut, nanti kontak WhatsApp, nomor yang sudah tersedia, atau ada Instagram juga, kita punya Telegram. Oke,
Itu sedikit pesan-pesan dari saya sebagai pengawalan nih, Mas Tony. Ya. Selanjutnya kami persilakan, monggo Mas Tony untuk memulai penjelasan jurus yang dimaksud ini seperti apa. Ya, silakan Mas. Mas Tony kayaknya bandwidth-nya agak low ya. Apa boleh mungkin di videonya mungkin di close? Terima kasih Bang Al ya. Ya, ya. Selamat Oke. malam semuanya. Selamat malam teman-teman. Jadi saya bukan dari Mas Tony, suaranya tidak terdengar jelas, mungkin lagi ada problem ya. Selamat malam Ibu Wahyuli Indah Wulan, ya terima kasih sudah menyapa. Saya dipanggil Mas itu gimana gitu ya? Soalnya saya ABK gitu Mbak, asli apa? Anak Batak kali. Dipanggil Mas nggak apa-apa sih, banyak juga yang manggil Mas gitu ya, lucu. Mas suara Tony saya sudah bisa kedengaran? tadi putus-putus Mas, suaranya Oke, kurang jelas. Oke, sekarang Oke, sekarang sudah dengar sih. jelas ya. Oke, baik. Ya, mohon maaf ini sedang hujan di Bogor, jadi Oke. agak terganggu sedikit, tapi mudah-mudahan lancar ya ke depannya. Oke, baik. Jadi saya malam ini sharing saja, sifatnya sharing. Nanti kita diskusi sama-sama, kita belajar sama-sama. Saya hanya sharing apa yang sudah saya alami di beberapa perusahaan tempat saya bekerja mengenai pengelolaan keuangan, begitu ya. Saya bukan ahlinya lah. Kalau tadi Bang Al bilang saya ahlinya, bukan. Masih banyak yang lebih ahli dari saya. Saya ingin sharing saja kepada teman-teman semua. Semoga dari sharing kita ini bisa bermanfaat seperti itu ya. Oke, saya ya. Oke, saya boleh share screen, Bang Al? Oh, saya belum kasih host tadi ya, mohon maaf sebentar. Saya make host, oke? Siap. Ya, monggo Mas Tony, dilanjut. Saya kelupaan tadi. maaf. Siap. Oke. Putus lagi Mas Tony. Oke ya, baru muncul layarnya. Oke, sebentar. Mungkin Oke. agak lancar Ya. videonya, nggak apa-apa dimatikan sementara. Oke, saya matikan saja videonya supaya apa namanya tidak mengganggu koneksi. Oke, ya jadi tema malam ini kita akan sharing tentang bagaimana kita mengelola keuangan dalam kondisi yang seperti sekarang ya, serba tidak pasti begitu. Nah, cuma sebelum mulai lebih pasnya lagi kalau saya perkenalkan diri gitu ya. Nama saya Ahmad Sultoni. Saya bekerja sebagai finance manager di sebuah perusahaan consumer goods di Jakarta. Selain itu saya juga sebagai lead finance partner di Next Plus ya. Jadi untuk teman-teman yang kemarin mungkin sudah ikut sharing session juga dengan Kang Fahmi, itu rekan saya, partner saya di Next Plus. Saya, kalau Kang Fahmi itu orang Sunda, USA ya, orang Sunda asli. Kalau saya Jawa Tulen gitu ya. Makanya di Next Plus saya biasa dipanggil Mas Tony gitu karena Jawa Tulen. Ya. Jadi lengkap nih, ada Sunda, ada Jawanya gitu ya. Kemudian saya juga memegang sertifikasi akuntan manajemen ya. Jadi saya sejak 2018 saya memegang sertifikasi akuntan manajemen. Kemudian saya Halo Mas Tony. Waduh, putus lagi sepertinya. Mas Tony. Monitor Mas Tony.
Iya, suaranya Dengan 3 hilang. anak. Oke, Mas Tony barusan itu tadi sedikit tentang saya. Nanti silakan Pak Komisaris. Ya, sekitar 10 detik hilang suaranya. Barusan tadi. Coba mungkin 10 detik sebelumnya diulangin, Mas Tony. Halo. Wah, ini memang problem internetnya ya. Saya ya, sekitar mohon, dua hari yang lalu juga problem di rumah saya ya, internetnya. oke. Oke. Mohon maaf ya, mohon maaf koneksinya lagi kurang stabil beberapa hari ini. Ini ditambah hujan jadi agak sulit. Mudah-mudahan bisa lancar. Oke, nggak apa-apa. Sekitar 20 detik yang lalu berarti Mas Tony tadi. 20 detik ya, oke. Screen saya masih terlihat atau sudah? Nggak terlihat lagi. Coba di-share ulang aja, Mas Tony. Oke, sebentar ya. Ya. Oke, sudah masuk sekarang. Oke, sudah masuk ya. Ya, jadi saya kenalan lagi ya. Saya Ahmad Sultoni, biasa dipanggil Mas Tony di Next Plus, gitu ya. Saya saat ini bekerja di perusahaan consumer goods di daerah Jakarta sebagai finance manager. Kemudian saya juga di Next Plus bersama Kang Fahmi yang kemarin sempat ngisi juga di sini, itu sebagai lead finance partner. Kemudian saya juga memegang sertifikasi di akuntan manajemen. Saya tinggal di Bogor, menikah dengan 3 orang anak. Seperti itu. Ya, itu perkenalan singkat saya. Kali ini sebelum saya menyampaikan sharing saya ingin menyampaikan sebuah disclaimer ya. Jadi yang saya sampaikan nanti, yang akan saya sharing nanti adalah prinsip dan strategi, gitu ya. Jadi taktik dan implementasinya itu akan beragam sesuai dengan bisnis teman-teman masing-masing, seperti itu ya. Jadi tidak ada obat generik dalam hal ini, karena yang saya sampaikan adalah prinsip dan strateginya. Nanti taktik dan implementasinya itu bisa disesuaikan ke teman-teman dan hasilnya akan menyesuaikan, seperti itu. Oke, ya. Baik, teman-teman, saat ini kan ya kita sedang ada dalam lingkungan yang bisa kita sebut stay at home economy, gitu ya. Jadi ekonomi yang semuanya serba dari rumah, gitu. Nah, itu ada dua sisi ya, selalu ada dua sisi. Ada sisi yang merugikan, yang jatuh, gitu ya. Tapi di sisi lain ada juga yang malah berdampak positif, gitu. Nah, contoh yang dirugikan itu tentunya salah satunya adalah industri pariwisata, gitu ya. Baik itu pesawat, baik itu penerbangan, hotel, turisme, gitu ya. Lalu dan industri-industri yang usaha-usaha yang mendukung, itu seperti ada restoran, kafe, kemudian mall, gitu ya. Itu adalah salah contoh-contoh industri yang terkena dampak negatifnya, seperti itu. Nah, tapi di sisi lain itu ada juga industri-industri yang justru makin berkembang dengan adanya stay at home economy ini, pandemi seperti ini, gitu ya. Contohnya adalah yang lagi hot-hotnya sekarang itu logistik ya, atau delivery. Ya benar-benar. Semua orang harus dikirim ya, Mas Tony. Betul. Mungkin di sini banyak yang ngalamin sama kayak saya mungkin ya. Jadi di gangnya itu atau di tetangganya, lingkungan rumahnya itu setiap hari pasti ada paket datang, gitu ya. Itu contoh usaha-usaha yang justru mendapatkan hasil positif dari stay at home economy ini. Kemudian ada food delivery, gitu ya. Sekarang sepertinya semua kafe, semua restoran itu kalau tidak bekerja sama dengan GoFood, maka dia juga memiliki jasa layanan antar tersendiri. Gitu. Kemudian pembelajaran online, ya. Kita melihat bagaimana
ruang guru sekarang menjadi trending begitu ya. Kemudian aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang pembelajaran dari rumah itu juga berkembang seperti itu. Tentunya perusahaan farmasi juga salah satu yang mendapatkan keuntungan dalam dari stay at home economy ini. Itu yang sisi yang ruginya sama sisi yang untungnya gitu ya. Nah, ada yang diantaranya itu yang bisa dikatakan terpengaruh enggak, dibilang enggak, ya terpengaruh juga gitu ya. Di sini ada bank siapa sih yang tidak butuh bank gitu kan, malah dalam hal seperti ini malah mungkin bank itu banyak inovasi gitu, kayak mobile bankingnya makin banyak layanannya, makin banyak penggunanya gitu ya. Kemudian produk-produk keuangan yang inovatif itu malah berkembang. Kemudian dari sisi pendidikan itu juga institusi-institusi pendidikan atau penyedia jasa pendidikan itu dipaksa untuk melakukan inovasi sehingga mereka bisa menyediakan layanan yang lebih baik gitu. Agrikultur juga pertanian itu ya berpengaruh dan tidak berpengaruh gitu ya, karena ini tetap kebutuhan pokok seperti itu. Jadi ini adalah gambaran kondisi sekarang seperti itu ya. Ada yang nah sekarang mungkin teman-teman sudah bisa merasakan atau menilai saat ini ada di yang mana. Apakah ada di yang fall atau yang rise atau yang diantaranya seperti itu. Oke. Ya. Sorry sebentar. Ya. Ini kok ada garis-garis di laptop saya ya. Oke lah, nggak apa-apa. Kita lanjut saja. Nah, sebelum saya melanjutkan lagi, saya ingin menyampaikan suatu hal yang penting ya. Ini bisa dikatakan jargon dalam dunia Barusan keuangan. saya clear Mas Tony, ada yang coret-coret kayaknya. Oke. Teman-teman jangan coret-coret please ya, biar kita lancar webinarnya. Saya pikir ya. yang nge-lag. Oke, thank you Mas. Ada yang suka menggambar Mas Tony. Oke. Nah, jadi jargon ini itu mengatakan seperti ini. Turnover is vanity. Ya, turnover itu omset. Omset itu adalah vanity. Vanity itu kebanggaan. Malah bisa dikatakan kesombongan gitu lah ya. Kemudian profit is sanity. Keuntungan itu atau laba itu adalah akal sehat. Ya. Jadi dari omset yang besar itu sebenarnya berapa sih profitnya gitu kan. Maka disitulah kita bicara akal sehat, sanity. Kemudian tetapi cash is king. Kas itu adalah raja. Jadi mau sebesar apapun omset kita itu hanya angka. Mau seberapa besar pun laba kita itu juga hanya angka. Tapi berapa kas yang kita miliki itulah realitanya. Seperti itu. Ya, ini adalah jargon yang mungkin teman-teman juga sudah sering dengar di dunia keuangan bahwa uang itu atau kas itu adalah raja. Karena mau kita profitnya besar, tapi kalau ternyata profitnya itu masih dalam bentuk piutang misalnya, jadi customer-nya belum pada bayar, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain karena tidak punya kas gitu ya. Seperti itu. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan sepanjang saya sharing, bisa langsung di kolom chat atau disampaikan langsung melalui mikrofon juga nggak apa-apa ya. Jadi silakan. Ya, silakan saja, bebas saja ya Mas Tony ya. Mau open mic, mau langsung open video juga welcome, atau chatting boleh juga, silakan. Boleh. Oke, saya lanjut ya. Nah, objektif utama yang kita miliki dalam melakukan bisnis ya, dalam mengelola keuangan itu ya kita untuk memiliki kas yang memadai. Kenapa? Karena tujuan kita mengelola keuangan, kalau nggak ada uangnya, dan apa yang kita kelola gitu kan. Jadi tujuan utama kita adalah memastikan bisnis kita memiliki kas atau uang yang memadai, yang cukup.
gitu ya. Karena dengan uang yang cukup kita bisa melakukan beberapa hal yang bisa sangat berarti bagi bisnis kita. Misalnya kita mau membeli persediaan, itu kan butuh kas gitu ya. Tidak semua supplier itu mau dihutangin gitu ya. Maka harus punya kas. Kemudian mau bayar gaji karyawan, itu perlu kas. Kan nggak mungkin bayar gaji karyawan pakai voucher gitu kan. Kasihan karyawannya gitu. Kemudian mau bayar hutang, mau melakukan beberapa hal yang lain itu kita perlu kas. Sehingga kita harus memiliki objektif utama untuk memastikan bahwa bisnis kita itu memiliki kas yang memadai. Seperti itu. Nah, dalam pengelolaan keuangan, maka ada 4 aspek yang dikelola. Ya, teman-teman, ada 4 aspek yang dikelola dalam pengelolaan keuangan kita, terutama dalam kondisi ketidakpastian. Butuh aplikasi pembukuan dan kasir yang mudah digunakan? Pakaunting hadir dengan fitur lengkap untuk membantu bosku mengelola keuangan secara cepat dan otomatis. Dengan sekali entry, pembukuan udah nggak perlu pusing dengan debit dan kredit. Bosku tinggal input sesuai transaksinya. Struk transaksi juga bisa dikirim via email atau chat. Laporan keuangan bisa diakses kapanpun dan dimanapun bosku berada. Pakaunting menciptakan laporan keuangan yang sangat akurat secara real time. Bosku bisa berinovasi bersama tim dengan cepat dan tepat. Bosku juga dapat membaginya ke banyak kas kecil sesuai kebutuhan usaha. Bosku juga bisa menyesuaikan catatan pengeluaran secara lebih detail dengan membuat jenis transaksi sendiri. Segala kesalahan catat dapat terhindari, pembukuan pun jadi semakin akurat. Penyusutan aset terhitung secara otomatis sesuai masa pembelian dan proses aset. Persediaan barang dan bahan baku langsung terpantau di setiap penjualannya. Invoice bisa langsung dikirim kepada pelanggan melalui email atau chat. Proses pembayaran pun jadi lebih cepat. Pajak penghasilan otomatis terhitung sesuai omset dan tarif yang ditentukan. Kelola keuangan bersama Pakaunting. Bisnis berkembang, bos jalan-jalan. Yang pertama adalah kita harus mengelola sales atau penjualan. Ya, nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua, kita harus mengelola biaya atau cost. Kemudian kita harus mengelola arus kas, dan yang terakhir kita harus mengelola tim kita. Ya. Jadi teman-teman, dalam pengelolaan keuangan, terutama dalam kondisi ketidakpastian seperti ini, 4 aspek ini sangat penting. 4 aspek ini saya ingin tekankan di sini, bukan merupakan suatu pilihan eksklusif. Maksudnya gini, bukan berarti kita memilih, saya mau mengelola sales sama biaya saja. Itu nggak bisa. 4-empatnya perlu kita perhatikan, 4-empatnya perlu kita kelola. Ya, penjualan, biaya, arus kas, dan tim. Seperti itu. Kita akan bahas satu-satu di sini. Untuk penjualan, ya. Untuk penjualan, kita harus menerima kenyataan bahwa saat ini kondisinya itu tidak sama dengan 2 tahun yang lalu. Kita sudah 2 tahun menjalani pandemi, sudah sama-sama merasakan enak dan tidak enaknya, mungkin banyak tidak enaknya gitu ya. Jadi sudah saatnya kita menerima kenyataan bahwa ya memang kondisinya nggak enak gitu. Jadi yang perlu kita lakukan terhadap penjualan adalah kita harus memasukkan faktor bahwa penjualan kita akan turun. Kita nggak mungkin menerapkan target yang sama seperti target kita 2 tahun lalu atau mungkin bahkan tahun lalu, karena pasti turun penjualannya. Kita sudah harus antisipasi itu sehingga kita membuat target baru. Ya, kenapa ini penting? Karena kalau kita membuat targetnya itu masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya, maka itu akan menjadi tidak realistis dan itu tidak bisa dicapai. Sehingga nanti yang ada malah kita melihat gap yang begitu besar antara
pencapaian target dengan target yang kita setting, dan itu akan membuat kinerja kita makin kurang bagus seperti itu. Jadi yang pertama adalah kita harus mengantisipasi penurunan penjualan dan kita merancang target baru seperti itu. Yang kedua, kita fokus di produk-produk atau layanan-layanan yang fast moving, yang cepat laku, ya. Jadi misalnya kita jualan baju, misalnya kita jual 15 jenis baju, 15 item, kita sudah harus mulai menganalisa selama 3 bulan ke belakang, selama 6 bulan ke belakang, itu mana sih yang paling laku. Bisa jadi dari 15 itu cuma ada 5 atau 7 yang itu paling laku dibandingkan yang lain. Nah, itu harus kita temukan. Dan kita fokus ke situ supaya apa? Supaya kalau barangnya itu cepat laku, artinya apa? Uangnya juga makin cepat datang ke kita, ke bisnis kita. Kita akan semakin cepat mengkonversi barang-barang yang kita jual menjadi uang. Itu tujuan utamanya. Ya. Kemudian yang ketiga, sekarang kan lagi banyak nih channel online ya. Usahakan manfaatkan channel ini sebagai channel yang utama, sebagai saluran penjualan kita yang utama. Karena apa? Karena sekarang masuk mall saja dibatasi kan. Malah beberapa tempat mallnya masih belum buka. Kemudian toko-toko juga dibatasi. Di beberapa kota jam 8 sudah harus tutup. Seperti itu. Jadi salah satu channel yang memungkinkan kita masih bisa melakukan bisnis adalah online. Karena itu benar-benar langsung ada di depan konsumen kita. Seperti itu. Jadi usahakan memiliki channel online sebagai channel yang utama. Kemudian kita juga harus mulai memikirkan strategi untuk diversifikasi, baik itu produk maupun bisnis, gitu ya. Kalau memang misalnya saat ini sepertinya produk kita stagnan, kita sudah mencoba fast moving-nya, ternyata gitu-gitu aja, mungkin sudah saatnya kita melakukan diversifikasi produk, sehingga untuk meminimalkan risiko dan mengoptimalkan potensi yang ada dari bisnis kita. Kemudian ajak pelanggan dan tim menjadi saluran penjualan, ya, semacam member get member atau kemudian menginsentif tim untuk mereka juga berperan sebagai salesperson seperti itu ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya pengkotak-kotakan dia admin, dia sales, dia marketing. Tidak, semuanya harus berperan sebagai channel penjualan, saluran penjualan. Oke, ya. Itu untuk yang penjualan yang bisa dilakukan. Kemudian aspek yang kedua yang harus dikelola juga adalah aspek biaya atau cost. Ya. Nah, bagaimana kita mengelola cost ini? Yang pertama adalah kita harus memperhatikan struktur biaya kita. Mana yang must have, mana yang harus kita miliki, mana yang memang biaya tersebut harus keluar, kalau tidak bisnis kita tidak jalan, sama mana yang nice to have, mana yang sebenarnya ya hanya menambah bagus aja kalau kita punya gitu. Kayak contoh misalnya untuk melakukan penjualan order secara online, apakah kita bisa menggunakan handphone Xiaomi gitu ya misalnya, atau kita perlu Apple iPhone yang terbaru. Itu harus kita bedakan mana yang must have dan mana yang nice to have. Seperti itu. Jadi biaya-biaya ini harus kita pisahkan antara yang must have dan nice to have. Kemudian sebisa mungkin kita merubah fixed cost atau biaya tetap menjadi biaya variabel. Ya. Contohnya misalnya biaya-biaya bahan baku misalnya. Bahan baku yang dalam proses produksinya itu biasanya selama ini kita langsung beli dalam jumlah besar tanpa terlalu memperhatikan berapa unit yang sebetulnya dibutuhkan untuk produksinya, itu sudah harus mulai kita perhatikan. Jadi yang tadinya sifatnya biaya lebih ke tetap, itu bisa kita rubah menjadi ke variabel. Atau mungkin misalnya
kalau misalnya selama ini kita mengontrak atau sewa kantor gitu ya, itu 2 tahun atau 3 tahun sekaligus gitu ya. Mungkin bisa dinegosiasikan dengan pemilik kantor, apakah bisa dibayar setahun sekali, atau apakah bisa dibayar 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, seperti itu. Jadi usahakan diidentifikasi dulu biaya-biaya apa saja yang sifatnya tetap dan biaya-biaya yang sifatnya variabel, sebisa mungkin rubah yang fixnya menjadi variabel. Seperti itu. Kemudian lakukan pemotongan biaya dengan bijak, ya. Kata kuncinya adalah dengan bijak. Jangan sampai biaya-biaya yang tadi sebetulnya must have atau biaya yang memang harus keluar itu kita potong, ya. Contoh, jangan sampai misal karena produk kita itu sangat bergantung pada iklan. Misalnya sekarang kan lagi banyak iklan-iklan di Instagram gitu ya. Kemudian kita potong karena itu kita melihatnya ini biaya besar. Tapi sebetulnya produk kita tergantung dari iklan tersebut, maka itu sebaiknya jangan dipotong. Ya, kemudian apalagi nah paling gampang itu yang saya sering lihat adalah itu teman-teman itu langsung terjebak dalam ini biaya orang atau biaya personal itu terlalu besar sehingga kemudian melakukan pengurangan tenaga kerja. Padahal tenaga kerja tersebut adalah tenaga kerja yang esensial yang dibutuhkan oleh bisnis untuk bisa terus berjalan. Jadi lakukan pemotongan biaya tapi secara bijak. Jangan asal potong. Seperti itu. Kemudian, nah ini terkait juga dengan yang di atasnya, efektivitas dulu baru efisiensi. Jadi usahakan kita mengoptimalkan dulu potensi yang ada. Kalau memang sudah tidak bisa lagi, baru kita berpikir tentang efisiensi biaya. Contoh, misalnya saat ini kita punya salesman 10, gitu ya. 10 ini saat ini menghasilkan penjualan misalnya 500 juta. Maka yang perlu kita lakukan adalah memikirkan bagaimana membuat 10 orang ini, 10 salesman ini bisa meningkat penjualannya menjadi 600 juta atau 750 juta atau 1 miliar. Ya. Jangan langsung kemudian berpikir dikurangi salesman-nya sehingga biayanya lebih hemat. Mesti dipertimbangkan dulu dengan bijak supaya bisa mengutamakan efektivitas daripada efisiensi. Itu untuk efektivitas dan efisiensinya. Untuk biaya tadi ya ada 4 yang kita bisa kelola. Kemudian arus kas. Nah ini juga aspek yang penting yang kadang terlewat oleh teman-teman di dalam pengelolaan bisnisnya. Gitu. Yang pertama adalah ya. Tony, Yes. mungkin boleh kita lempar dulu nih dari 2 topik yang sudah dibahas barusan ya. Silakan. Buat teman-teman, ya, biar kita lebih interaktif, mungkin kalau mau ada yang ditanyakan, boleh langsung chat di grup. Saya lihat pesertanya udah makin banyak nih Mas Tony, ada 37 nih. Wah, iya. Lumayan banyak. Mungkin absen dulu ada yang daerah Jogja ini? Atau ada yang dari Jakarta? Jakarta biasanya selalu ada ini. Yang paling jauh mungkin ada nggak kira-kira yang dari Papua ini? Tangerang, oke. Pasuruan. Pasuruan. Lumayan juga ya. Jawa Timur. Ibu dari Lamongan. Oke, selamat datang. Bulukumba. Di mana Bulukumba ya? Bulukumba di mana ya? Saya nggak begitu paham nih Bulukumba ini. Oke, yang mau bertanya boleh. Kabupaten Bulukumba. Saya langsung googling Kabupaten Bulukumba. Yang mau bertanya dari 2 topik kita barusan tadi bahas ada 2 aspek ya mengenai sales atau penjualan. Lalu aspek yang kedua tadi cost atau biaya. Kalau mau bertanya monggo. Mungkin ada yang mau curhat kali ini Mas. Ini pasti saya yakin banyak teman-teman yang ya termasuk saya ini kesulitan di masa
di masa pandemi ini ya, susah sekali. Ya, silakan yang mau komen. Karena mungkin saya sapa aja ini yang dari jauh tadi, mana dari kayaknya yang paling jauh Sulawesi Selatan, Ahmad Sabila. Boleh open mic mungkin saya boleh sapa. Dari Sulsel. Oke, halo Mas, gimana kabar Sulsel? Alhamdulillah baik-baik Kak. Oke, ada yang mau ditanyakan atau di komen atau mau curhat? Tadi yang kata Bang Al ya, yang mau curhat juga silakan. Curhat silakan. Sorry, saya barusan terputus. Iya. Gantian. Sorry, gantian. Tiba-tiba kok, saya ngomong sendiri nih berarti. Tadi saya lagi nyapa yang dari Sulawesi itu. Mas siapa tadi namanya? Tia ya? Halo, yang dari Sulawesi tadi? Mau lanjut, mau bertanya atau mau menyampaikan semacam curhatan ya di masa kesulitan ini? Saya yakin ya tadi ya pasti omset kita juga pasti drop kayak gitu. Wah, ini gantian, ini internet saya ini nggak stabil sepertinya. Oke, ini ada dari pertanyaan Mbak Tia Rahmawati. Oke, Mbak Tia dari mana ini? Dari Surabaya, Kak. Oh, arek Surabaya. Oke. Pertanyaannya, apa ya yang sekira bisa dilakukan oleh perusahaan jasa di mana kondisi seperti ini lebih banyak menumpuk piutang? Waduh, ya betul juga ya, karena kendala sehingga cash flow perusahaannya juga berpengaruh. Itu Mas Tony mungkin boleh dibantu ini curhatan dari Mbak Tia di Surabaya. Mbak Tia, ini pas banget ya. Jadi memang ini nanti akan kita bahas di aspek yang berikutnya, yaitu untuk arus kas atau cash flow ya. Iya. Oke, kalau gitu saya izin lanjut aja nih ya Bang Al ya. Oke, siap. Jadi nanti mungkin kita bisa sambil jawab pertanyaan dari Mbak Tia. Nah, selanjutnya adalah aspek cash flow atau arus kas. Ya. Yang pertama ini adalah kita harus membuat perencanaan arus kas dengan mode krisis. Jadi sudah tidak bisa lagi kita melakukan pembuatan anggaran kas dengan cara yang sama yang kita buat 2 tahun lalu. Ya, atau malah kalau memang misalnya sebelumnya belum pernah membuat perencanaan arus kas, ya sekarang harus dimulai gitu ya. Intinya adalah setiap rencana kita dalam menerima dan mengeluarkan kas itu harus kita buat dengan cara dengan memperhitungkan tadi yang penjualan yang menurun, biaya yang teroptimisasi gitu ya, sehingga dibuat rencananya seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus sebisa mungkin menunda belanja modal. Ya, kalau misalnya mau beli kendaraan yang baru misalnya. Kalau memang yang kendaraan yang lama masih bisa digunakan, ditunda dulu. Kalau misalnya mau beli mesin baru, kalau memang mesin yang lama masih bisa digunakan, ditunda dulu. Kecuali memang benar-benar itu kita butuhkan untuk produksi yang lebih, dan itu sudah bisa kita estimasikan akan dijual dengan cepat. Seperti itu. Nah, ini tadi ya, pertanyaan Mbak Tia nyambung nih. Percepat penerimaan piutang. Gimana caranya?
Yang pertama, kita harus punya monitoring umur piutang. Jadi kita sudah harus punya piutang ini sudah berapa lama tidak dibayar. Apakah ada yang mulai dari 7 hari, kemudian biasanya per minggu ya, 7 hari, kemudian 14 hari belum dibayar, kemudian 28 hari belum dibayar, kemudian 64 hari belum dibayar, dan seterusnya. Nah, untuk piutang-piutang yang sudah umurnya panjang, itu mesti kita waspadai. Karena kemungkinannya makin besar dia tidak terbayar. Kemungkinannya makin besar si customer atau pelanggan itu tidak bisa membayar atau tidak melakukan pembayaran. Jadi pertama kita harus punya tuh monitoring umur piutang kita. Berapa lama piutang kita dalam kondisi belum dibayarkan oleh customer. Yang kedua, cara yang bisa dilakukan juga adalah kita menawarkan diskon atau potongan kepada pelanggan kita untuk membayar lebih cepat. Ya, jadi misalnya piutang kita itu 1 bulan, ya, katakan 30 hari. 30 hari baru customer bayar. Kita tawarkan ke mereka, mau nggak bayar lebih cepat, ya, 2 minggu bayar, nanti saya kasih diskon 2%, misal, dari nilai piutangnya. Itu adalah strategi-strategi yang bisa dilakukan untuk mempercepat kita terima uang. Nggak apa-apa kurang sedikit, tapi uangnya kita terima lebih cepat. Ya, jadi itu bisa dikombinasikan. Pertama kita monitor umur piutangnya, ya. Berarti ya nanti mungkin kalau memang sudah punya, dilihat lagi piutang-piutang yang sudah lama itu yang difokuskan, digencarkan, maksudnya bukan digencarkan apa, sering-seringlah hubungi orang-orang yang piutangnya sudah lama. Kemudian kalau memang disepakati oleh manajemen, oleh tim bisnis, coba tawarkan diskon untuk pembayaran piutang yang lebih cepat. Seperti itu. Supaya apa? Supaya kita terima uangnya lebih cepat, walaupun memang harus berkorban sedikit berupa diskon tersebut. Seperti itu. Kemudian persediaan barangnya usahakan hanya fokus ke yang fast moving. Ini tadi nyambung dengan yang di aspek penjualan, ya. Jadi sebisa mungkin barang-barang yang ada di gudang, barang-barang yang dijual, itu adalah barang-barang yang fast moving, yang bisa cepat terjual. Sampai sini Mbak Tia, ada yang mau di-komen, tanyakan? Ya, Mbak Tia. Iya. Ini Kak, untuk masalah diskon, itu karena kami perusahaannya sudah kontrak, jadi diskon itu sekiranya nggak bisa. Gitu. Gitu. Oh, karena sudah kontrak ya? Iya, karena kami jasa, bukan menjual barang gitu. Iya. Ya, memang sebetulnya yang jasa juga bisa. Maksudnya gini, kalau misalnya nilai kontrak jasa kita itu misalnya 100 juta gitu ya, kemudian bisa juga ditawarkan diskon seperti itu. Tapi sebetulnya kalau sudah ada kontraknya, itu sebetulnya malah lebih harusnya itu lebih mudah menagihnya karena ada dasar kontraknya gitu ya. Mungkin juga bisa dilakukan modifikasi pembayarannya secara dicicil, secara termin gitu ya. Intinya adalah kita harus mencoba beberapa cara supaya uang kita yang dalam bentuk piutang itu kembali ke kita dalam bentuk kas, dibayar gitu. Yang tadi bisa dilakukan dengan cara menawarkan diskon atau menawarkan pembayaran secara termin, dicicil sampai lunas. Mbak Tia. Ya. Halo Mbak Tia. Iya, halo. Gimana? Soalnya suara Mbak Tia agak kresek-kresek di sana. Iya, di sini hujan. Oh, rata sepertinya hujannya. Hujannya rata. Gimana? Halo? Sudah jelas, Ya, Kak? tadi yang dijelaskan sama Mas Tony ini nggak jelas kayak diterima? Sudah jelas, Kak. Oh iya, oke. Monggo dilanjut Mas Tony. Oke. Ini sorry, ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Sini ya.
Oh ya, Eh, dari Ibu Cilmi Rusdiana baru mau mulai bisnis Mas Tony tentang mom and baby spa. Baru baru mulai, sering bingung cara menentukan tarif karena saya juga punya tim. Oke. Oke. Mungkin kalau mau lebih jelas, Ibu Cilmi boleh open mic. Ya, boleh Ibu silakan. Cilmi. Ya Kak, Ya, ya. halo Saya panggil Ya, Ibu ya. atau Mbak ini. Mbak aja. Oke, Mbak Cilmi. Ya, Boleh ditanyakan ulang aja apa namanya Oke. curhatannya seperti apa ya. Gini, kan saya mau mulai nih Kak. Mau mulai bisnisnya baru buka banget. Terus mau ngerekrut tim juga. Dan ini kesulitan mau bikin tarif-tarifnya tentang produk-produk apa aja yang saya jual, jasa-jasa apa yang saya jual. Dan mau pembagian sama tim juga lagi kebingungan mau bagi berapanya itu kesusahan. Tim maksudnya kayak kerjasama gitu ya, Mbak Cilmi, dengan Iya, kayak orang lain. asisten gitu. Kalau aku nggak bisa, asistenku yang melakukan gitu loh Kak. Pembagian kerja gitu? Iya betul, pembagian kerjanya, terus pembagian hasilnya gitu loh Kak. Itu Baik. gimana gitu cara menentukan hasil pembagian hasil atau pembagian tarifnya berapa gitu. Itu agak susah. Iya, iya, iya. Oke. Monggo Mas Tony dijawab langsung saja. Butuh aplikasi pembukuan dan kasir yang mudah digunakan? Accounting hadir dengan fitur lengkap untuk membantu bosku mengelola keuangan secara cepat dan otomatis. Dengan sekali entry, pembukuan udah nggak perlu pusing dengan debit dan kredit. Bosku tinggal input sesuai transaksinya. Struk transaksi juga bisa dikirim via email atau chat. Laporan keuangan bisa diakses kapanpun dan dimanapun bosku berada. Accounting menciptakan laporan keuangan yang sangat akurat secara real time. Bosku bisa berinovasi bersama tim dengan cepat dan tepat. Bosku juga dapat membaginya ke banyak kas kecil sesuai kebutuhan usaha. Bosku juga bisa menyesuaikan catatan pengeluaran secara lebih detail dengan membuat jenis transaksi sendiri. Segala kesalahan catat dapat terhindari, pembukuan pun jadi semakin akurat. Penyusutan aset terhitung secara otomatis sesuai masa pembelian dan proses aset. Persediaan barang dan bahan baku langsung terpantau di setiap penjualannya. Invoice bisa langsung dikirim kepada pelanggan melalui email atau chat. Proses pembayaran pun jadi lebih cepat. Pajak penghasilan otomatis terhitung sesuai omset dan tarif yang ditentukan. Kelola keuangan bersama Accounting. Bisnis berkembang, bos jalan-jalan. Jadi kalau untuk penentuan tarif itu sebetulnya ada dua cara. Yang cara pertama adalah kita melihat dulu di pasar itu berapa sih tarif normalnya, gitu ya. Jadi kita mesti kalau ini bisnisnya Bu Cilmi ini mom and baby spa gitu kan, itu berarti sudah mulai harus sudah harus ada target marketnya tuh ada siapa. Maksudnya target konsumennya itu orang-orang yang berpenghasilan berapa kira-kira, yang punya kemampuan ekonomi seperti apa. Dari situ kemudian kita bisa tahu bahwa kelas yang kita tawarkan adalah kelas misalnya premium atau kelas yang biasa seperti itu, menengah gitu ya. Nah, nanti dari situ baru kita bisa melihat benchmark atau acuan bisnis yang lain itu berapa sih kalau kasih tarif untuk yang kelas menengah
atau yang kelas premium itu berapa. Itu. Kemudian setelah itu kita juga bisa lihat komponen biayanya itu apa saja. Misalnya untuk melakukan layanan spa, mom and baby spa tadi, itu butuh asisten, dia kerja berapa lama untuk satu kali spa gitu ya, 1 jam misalnya. Nanti kemudian bisa dihitung tarifnya berdasarkan jamnya. Jadi 1 jam itu tarifnya sekian. Itu juga bisa dilakukan benchmark ke bisnis yang sudah jalan, kayak pesaing gitu ya, atau bisa juga disesuaikan. Jadi maksudnya tidak sama dengan kompetitor atau pesaing, tapi mungkin sedikit dimodifikasi. Apakah di atasnya atau di bawahnya, tergantung nanti tujuan yang ingin dicapai oleh bisnis tersebut. Apakah ingin membuat karyawannya lebih loyal sehingga pelayanannya lebih premium, sehingga konsumen lebih betah gitu ya. Kemudian kembali lagi, atau ingin efisiensi biaya dengan beberapa konsekuensi seperti itu. Jadi kalau dari saya mungkin yang bisa saya sharing adalah itu tadi, tentukan dulu marketnya itu market apa, apakah premium atau menengah, kemudian dari situ baru kita bisa membandingkan dengan bisnis baby shop, mom and baby spa yang lain. Seperti itu, Bu. Apakah cukup menjelaskan atau gimana? Bagaimana Ibu tips dan trik dari Mas Tony? Iya Kak, sudah ada pandangan sih. Iya, nggak apa-apa, boleh dicoba dulu tips dan triknya gitu ya. Tapi namanya memulai usaha itu memang ya pasti bingung ya. Segala macam kalau kita baru mulai pasti bingung. Tapi ya dimulai dulu itu sudah langkah yang bagus, Bu Cilmi. Sudah berani memulai. Nah, sekarang gimana caranya supaya memulainya itu tidak dari nol banget gitu ya, dari belajar dari yang lain, belajar dari tadi Mas Tony bilang belajar dari kompetitor. Oke. Begitu, Terima kasih Kak, terima kasih. Ya. Sama-sama Mbak Cilmi. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Ibu Ina, boleh mau share Zoom ke teman yang lain? Boleh banget, boleh. Kita terbuka. Monggo Mas Tony dilanjut lagi. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi tadi kita sudah bahas tentang yang terakhir adalah penerimaan piutang, bagaimana caranya mempercepat. Tadi dengan cara diskon atau dengan cara cicilan seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah tadi sudah ya, memperkecil persediaan barang, fokus ke fast moving item seperti itu. Yang terakhir, yang berikutnya adalah kita coba negosiasi ulang dengan kreditur kita atau supplier kita. Untuk apa? Untuk bayarnya lebih lama. Ya. Jadi prinsip dasar dari pengelolaan arus kas ini adalah mengusahakan terima uang lebih cepat dan mengusahakan bayar uang lebih lama, gitu ya. Jadi sebisa mungkin uang itu kita pegang lebih lama, bisa terima lebih cepat, bayarnya lebih lama. Itu yang idealnya seperti itu. Jadi caranya tadi mempercepat penerimaan piutang, kemudian memperlambat dengan cara yang benar ya, bukan berarti menunda-nunda, tapi menegosiasikan ulang jatuh tempo kepada supplier atau kreditur kita, seperti itu. Yang berikutnya adalah jika diperlukan mencari sumber dana yang baru. Apakah ini dalam bentuk pinjaman mungkin dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah misalnya, atau suntikan modal berupa investasi dari investor dengan tingkat pengembalian yang masih bisa diterima seperti itu ya. Jadi ini adalah beberapa cara untuk mengelola aspek arus kas atau cash flow ini. Oke. Nah, aspek berikutnya adalah aspek tim. Ini last but not least ya, kita sebut terakhir, tapi bukan merupakan yang bukan berarti tidak penting gitu. Karena tim ini perlu kita kelola
Yang pertama adalah kita harus jujur. Kita terbuka dengan tim, komunikasikan kondisi perusahaan sebenarnya ke tim inti, ya. Hanya tim inti saja, karena kadang-kadang tim yang di luar tim inti itu mungkin penerimaannya beda, ya. Jadi komunikasikan kondisi perusahaan secara terbuka kepada tim inti, kepada misalnya partner bisnisnya, co-foundernya, kepada jajaran direksinya atau manajer seniornya, itu silakan dikomunikasikan secara terbuka bahwa kita sedang mengalami tantangan ini, antisipasinya kita akan mengalami penurunan penjualan sekian, biaya mungkin harus kita potong yang mana saja, arus kas mungkin akan terhambat seperti apa, itu harus dikomunikasikan secara terbuka. Supaya apa? Supaya sama-sama punya pengertian, pemahaman yang sama gitu ya, yang align antara satu tim, antara satu orang dengan orang yang lain yang ada dalam tim inti tersebut. Kemudian setelah dikomunikasikan, ajak bersama-sama untuk mencari solusinya. Jadi tidak ada ide yang jelek dalam hal ini, semua ide harus didengarkan, semua ide ditampung, lalu dibahas bersama-sama, brainstorming sama-sama, solusinya seperti apa. Ya, seperti kan kalau kata pepatah kan lebih banyak kepala itu lebih baik dalam hal memikirkan solusinya, gitu ya. Nah, jika perlu melakukan efisiensi, sekali lagi lakukan dengan bijak. Harus benar-benar dicari tahu akar permasalahannya di mana. Apakah kemudian dengan melakukan efisiensi tersebut akan bisa menyelesaikan masalah atau malah membuat bisnis menjadi kehilangan sumber daya yang penting, seperti itu. Jadi efisiensi silakan, tapi lakukan dengan bijak. Kemudian yang berikutnya, motivasi tetap harus dijaga, ya. Jadi komunikasikan kondisi perusahaan secara terbuka kepada tim inti, lalu ajak mereka bersama-sama mencari solusi. Kalau memang ada yang perlu efisiensi, lakukan dengan bijak, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, dan tidak ceroboh. Kemudian motivasi tim harus tetap dijaga. Gitu. Nah, sampai sini ada yang ingin dikomen, ditanyakan? Oke, sudah bahas 4 topiknya Mas Tony ya. Silakan buat teman-teman mau lanjut bertanya, boleh lewat chat atau open mic langsung. Monggo. Harusnya banyak yang curhat nih ya. Silakan. Ya. Saya review dikit ya Mas ya. Tadi ada 4 topik berarti ya yang kita mungkin perlu soroti sekali untuk kita bisa bertahan istilahnya di masa sulit ini ya Mas ya. Bertahan aja bagus ya. Iya, betul. Penjualan, biaya, survival mode. Betul, survival mode. Ini ya. Arus kas sama tim gitu. Jadi kalau bicara prioritas yang mana dulu nih Mas Tony kira-kira? Nah, ini yang sebetulnya ingin saya tanyakan kepada teman-teman dulu gitu ya. Saya kembali dulu ke sini. Kira-kira dengan penjelasan 4 aspek tadi yang kita tadi detail satu-satu gitu ya, itu mungkin teman-teman bisa ya mungkin di chat gitu ya, atau bisa di open mic, itu boleh yang mana yang ingin gitu ya dari teman-teman. Menurut teman-teman semua nih Sobat IBK, mana kira-kira yang paling diprioritaskan ya untuk di masa ketidakpastian ini? Boleh. Tergantung bisnis masing-masing ya. Silakan nanti coba disampaikan jurus mana yang akan diambil gitu. Farida Kartini, Kak, materinya apa boleh dapat? Materi selalu nanti kami share ya setelah webinar.
nanti akan kita share di grup Telegram. Yang belum join grup Telegram silakan join. Tadi Mas Rahmat udah share di chat di atas. Lalu nanti recording dari webinar ini juga boleh diakses. Jadi teman-teman kalau belum hadir di malam ini atau mau review ulang, boleh nanti nonton ulang. Karena akan kita upload juga di YouTube ya. Ya. Ayo buat teman-teman sumbang saran ataupun ide dari 4 aspek yang udah dijelaskan sama Mas Tony barusan. Menurut teman-teman mana yang lebih prioritas menjadi ya paling tinggi hierarkinya lah? Apakah tim? Apakah biaya yang harus benar dikurangi? Atau sales kita genjot? Gimana caranya jualan paling supaya tetap naik gitu ya? Oke, boleh di chat atau open mic? Ya, silakan. Saya sampaikan lagi, masing-masing bisnis akan berbeda ya pilihannya. Itu tergantung dari kondisi saat ini seperti apa bisnisnya. Lalu itu Ya. tinggal dipilih sesuai dengan kondisinya. Berarti emang nggak ada acuan yang harus yang mana gitu Mas ya, tergantung Betul, bisnis betul. masing-masing. Betul, Oh, betul. saya kelewatan ada Mas Krisna Adi raise hand, mungkin mau bicara. Boleh open mic? Ya, terima kasih. Menarik sekali pembahasannya. Terima kasih, Mas Tony. Ini kalau dari pandangan kami yang dari 4 aspek yang dikelola ini, mungkin yang membuka pandangan saya malam hari ini adalah yang cash flow atau arus kas ya, karena ini jadi permasalahan yang cukup pelik juga di kami di masalah penagihan. Jadi masalah tempo ini memang kami juga hanya mendapat tempo yang cukup singkat, hanya 4 minggu dari distributornya. Kemudian kami juga punya satu mitra yang dia juga mendesak kami supaya memberikan tempo lebih panjang. Dari pengalaman Pak Tony, saya mau tanya nih, kira-kira bisa nggak sih kita meminta tempo lebih panjang lagi dari yang saat ini diberikan oleh distributor? Dan kalau memang bisa, caranya bagaimana strateginya untuk bisa meminta tempo lebih lama gitu. Makasih Pak Tony. Kikuk, ngitung laporan keuangan masih tulis tangan, ada data kelupaan, laporan jadi nggak lengkap. Ngitungin stok, bikin pinggang jadi encok. Harga nggak stabil, catatan pemasukan ikutan labil. Belum kalau alat rusak, nggak ada modal, malah bikin bengkak. Ngasih duit ke karyawan, tapi nggak bisa dicek secara langsung. Giliran mau ngembangin bisnis, malah bingung sendiri. Tapi semua dapat teratasi dengan Paccounting. Pembukuan udah nggak perlu repot sama debit dan kredit. Dengan sekali entry, setiap transaksi langsung terdata. Invoice bisa langsung dikirim via email atau chat. Mau harga naik turun, keuntungan tetap terjaga. Stok barang udah auto-update. Pemasukan dan pengeluaran terpantau secara langsung. Ngembangin bisnis jadi semakin mudah. Dengan Paccounting, bisnis berkembang, bos jalan-jalan. Mas Krisna mungkin boleh dikasih gambaran bisnisnya seperti apa ya? Di bidang apa? Kami lagi menjalankan klinik vaksinasi, Pak. Oke, klinik vaksinasi ya. Oke. Ya. Ya, pertanyaannya bagus banget ya. Jadi memang semua bisnis baik yang kecil sampai yang besar itu memang saat ini mengalami sedikit mungkin banyak masalah di penagihan gitu ya. Ada yang beberapa bisnis yang saya tahu ada beberapa distributor yang dia hampir sama dengan Mas Krisna tadi. Dia dapat tagihan dari suppliernya itu 4 minggu, tapi kemudian customer dia itu mau bayarnya itu 6 minggu seperti itu. Nah, untuk hal-hal seperti ini mau tidak mau karena kadang kita bargaining position itu lebih lemah daripada customer kita. Mau tidak mau kita harus melakukan yang namanya diversifikasi customer ya.
kita harus identifikasi ada beberapa customer yang harus kita kelola. Ada customer-customer yang sifatnya dalam tanda kutip kita bisa lebih kuat dari mereka. Itu biasanya customer-customer yang kecil. Kalau contoh saya ambil dari bidang pekerjaan saya di consumer goods, itu maka toko-toko yang sifatnya warung gitu ya, itu mereka biasanya bargaining positionnya lebih kecil daripada toko-toko yang grosir gitu ya. Kalau yang grosir mereka akan bilang, saya ngambil banyak maka saya harus dapat tempo yang lebih panjang. Tapi kalau toko kecil kita bisa bilang, ya Anda karena ngambilnya kecil maka bayarnya jangan lama-lama. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita harus punya, kalau memungkinkan, kita harus bisa membedakan customer mana yang kita beri tempo lebih panjang, dan customer mana yang kita beri lebih pendek temponya. Tentunya konsekuensinya biasanya customer yang temponya lebih pendek itu akan memiliki nilai penjualan yang lebih kecil daripada customer yang temponya lebih panjang. Nah, nanti kita akan bermain dengan kontribusi rata-rata, Mas Krisna. Jadi kalau kontribusi customer kecil-kecil ini meningkat, otomatis uang kita akan makin cepat kita terima karena mereka lebih bayar lebih cepat. Sementara kalau kita lebih banyak jualan ke yang customer besar, yang mereka punya bargaining position lebih tinggi dari kita, itu konsekuensinya kita terima uangnya lebih lama. Nah, kalau memang kondisinya itu adalah customer-nya lebih lama, ya lebih banyak yang bayarnya lama daripada yang bayarnya cepat gitu ya, itu dibuka aja ke supplier-nya gitu ya. Dari pengalaman saya biasanya supplier juga mau mengerti kok, mereka kalau memang kita menunjukkan itikat baik gitu ya, bahwa bukan kita mau nahan uang, tapi karena memang profil dari customer kita seperti ini, mereka jatuh temponya lebih lama, kita coba negosiasi mentok gitu ya, mereka nggak mau bayar lebih cepat, ya kita buka aja kartu ke supplier kita bahwa kita minta negosiasi ulang perpanjangan jatuh tempo seperti itu. Atau kemudian kita juga negosiasi ulang dengan customer kita yang tadi saya sampaikan, coba tawarkan diskon kepada mereka yang besar-besar itu 1 atau 2% itu sudah cukup besar sebetulnya. Tapi mungkin buat kita jadi terima uang lebih kecil, lebih cepat seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya share, Mas Krisna. Ya, Mas Tony, thank you banget. Saya juga baru aware juga ya, berarti kalau kita berbisnis, diversifikasi term of payment juga penting ya. Betul. Jadi diversifikasi itu tidak hanya dalam produk ya, tapi juga bisa kita lakukan dalam channel. Seperti tadi kalau misalnya kita jualannya, contoh lah, kalau misalnya kita jualan baju ya, saya ambil contoh baju lagi. Kalau kita jualan online itu ada lewat Shopee, ada lewat misalnya WhatsApp gitu ya. Kalau lewat Shopee itu setahu saya uangnya nggak langsung ke kita, tapi ditahan dulu sama Shopee, gitu ya. Nah, bandingkan dengan kita jualan langsung lewat WA, itu uangnya langsung ke kita. Maka itu merupakan diversifikasi channel, walaupun sama-sama online kayak gitu. Oke. Thank you, Mas Tony. Gimana, Mas Krisna? Tipsnya dari Kang Tony. Oke. Iya, makasih. Jadi kalau misalnya dia ada si klien kita nih minta penangguhan pembayaran, ini nanti kita harus mengubah akta DMOU atau seperti apa, Pak? Teknisnya, Pak? Kalau mereka, ya sebetulnya sih gini ya, sebetulnya biasanya kalau dalam MOU itu biasanya tidak mencantumkan bahwa adanya toleransi untuk mundur gitu ya bayarnya. Biasanya saklek tuh mau jatuh temponya berapa hari gitu kan. Kalau kemudian dia minta mundur ya, yang saya tahu prakteknya biasanya itu negosiasi aja, Mas. Dia mau mundur berapa, kita nego berapa, kita tawarin kalau bayar lebih cepat kita kasih diskon dan segala macamnya seperti itu. Jadi mungkin tidak perlu sampai harus merubah MOU, tapi lebih kepada negosiasi aja case by case. Ya, biasanya step-step terakhir lah itu ya, Mas Tony, ya. Kalau sampai rubah MOU ya, karena nggak gampang biasanya. Tidak gampang dan malah sebetulnya kalau kita merubah MOU itu menjadi dasar buat mereka menyatakan bahwa kita setuju untuk merubah perjanjian kita
yang bisa yang bisa mengakomodir adanya pemunduran jatuh tempo. Itu yang ingin kita hindari. Jadi jangan sampai customer kita punya dasar bahwa kita sudah agree kok, tertulis di perjanjian bahwa saya boleh mundur. Itu yang kita nggak mau. Ya, ya. Thank you Mas Tony untuk sharing pengalamannya. Mas Krisna, jelas ya. Thank you juga sudah pertanyaannya Mas Krisna. Ya, makasih. Teman. Oke. Ini ada dari Mas Bahtiar Arifin ya, juga bicara yang prioritas adalah cash flow. Mungkin Mas Bahtiar kalau mau sumbang saran ataupun curhat di bisnisnya Mas Bahtiar, monggo open mic. Halo. Oke. Sepertinya nggak tahu, tidak tidak di tempat atau bagaimana. Oke, teman-teman yang lain, Sobat IBK, menurut teman-teman mana di bisnis teman-teman mungkin ya yang menjadi prioritas untuk kita ya istilahnya harus benerin lebih dulu gitu ya, fokuskan lebih dulu di masa ketidakpastian ini. Apakah 1 penjualan, 2 biaya, 3 arus kas atau cash flow, yang keempat tim orang-orangnya. Yang keempat ini emang yang sedikit menyedihkan juga ya, karena masa pandemi ini terus terang emang banyak juga yang mengalami ketidakberuntungan gitu ya, kena PHK dan segala macam. Memang itu kalau bisa kita hindari. Buat teman-teman, silakan untuk chat atau open mic. Langsung bicara dengan Mas Tony ini. Oh, saya lihat di list partisipan ada Kang Fahmi juga. Malam, Kang. Online juga kah? Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Fahmi. Ikut belajar ke Mas Tony. Siap, Kang. Ini Kang Fahmi yang membawakan teman-teman Sobat IBK. Jadi Kang Fahmi ini seminggu lalu membawakan materi juga buat kita tentang pengelolaan keuangan. Jadi teman-teman yang ikut ataupun belum ikut bisa nanti nonton recordnya ya. Jadi ilmunya juga yang disampaikan Kang Fahmi minggu lalu sangat bermanfaat buat teman-teman bisa bagaimana mengelola laporan keuangannya dengan baik. Oke, saya masih tunggu. Kalau tidak ada, saya serahkan ke Mas Tony. Masih ada materinya kah? Oke, ya sebetulnya materi yang saya sampaikan sudah, yang saya sharekan sudah saya sampaikan, gitu ya. Jadi ini mungkin lebih ke reminder lagi apa yang tadi yang tadi sudah kita bahas, ya, bahwa 4 aspek ini bukan merupakan pilihan yang eksklusif, ya. Jadi 4 aspek ini harus dikelola secara bersama-sama, secara simultan, gitu ya. Hanya mungkin nanti bentuk implementasinya yang atau prioritas yang mana yang bisa disesuaikan dengan kondisi bisnisnya saat ini, gitu ya. Apakah kemudian bisnisnya kondisinya itu harus membuat komunikasi dulu ke timnya supaya lebih satu visi dulu, atau misalnya cash flow-nya karena banyak tadi ya piutang-piutang yang belum dibayar, itu harus segera dibenahi dulu untuk bisa menjalankan bisnisnya, atau misalnya lebih fokus ke sales-nya dulu, itu juga bisa. Jadi tergantung dari kondisi bisnis masing-masing, tapi 4 aspek ini dilakukan tidak menghilangkan yang lain. Jadi dilakukan secara menyeluruh. Keempat aspek ini harus dilakukan secara menyeluruh. Seperti itu. Nah, untuk bisa melakukan atau mengelola 4 hal tadi, atau paling tidak 3 hal tadi, ada penjualan, ada biaya, ada arus kas, maka kita harus memiliki laporan keuangan, dan juga kita harus memiliki kemampuan untuk melakukan analisa sederhana terhadap laporan keuangan yang kita miliki, ya.
kita punya laporan keuangan, tapi kalau kita nggak bisa bacanya, kita nggak tahu artinya apa penjualan sekian, artinya apa biaya sekian, artinya apa arus kas sekian. Maka kita harus memiliki laporan keuangan itu, kemudian juga kemampuan untuk membaca dan melakukan analisa sederhana. Ya. Nah, ini nanti bisa diterapkan jurus-jurus strategi-strategi pilihannya tergantung kondisi bisnis masing-masing. Seperti itu. Nah, ini salah satu quote yang jadi favoritnya Next Plus ya, bahwa apa yang tidak bisa diukur maka akan sulit untuk diatur. Ini terinspirasi dari seorang guru di manajemen, Peter Drucker ya. Apa yang tidak bisa diukur maka tidak bisa dikelola atau tidak bisa diatur. Nah, untuk bisa mengukur, kita harus tahu parameter-parameternya. Salah satunya adalah dengan cara tadi, laporan keuangan dan cara membacanya, seperti itu. Nah, untuk teman-teman di sini, pemilik atau pengelola keuangan UMKM, ya, kita bisa membuat bisnis kita teratur dan bertumbuh dengan memiliki laporan keuangan yang sesuai standar. Gunanya apa? Supaya kita bisa mengukur kinerja bisnis kita sehingga kita bisa mengatur kinerja tersebut. Seperti itu, teman-teman. Nah, saat ini Next Plus itu akan mengadakan kelas finansial bisnis yang ke-14 ya. Kita alhamdulillah sudah melakukan 14 kali kelas ini yang nanti akan dibawakan insya Allah oleh Kang Fahmi dan saya. Insya Allah bahasanya itu mudah dipahami oleh teman-teman UMKM. Jadi sedikit mengulang background, Kang Fahmi itu adalah sarjana perikanan. Jadi sangat terbukti ya bahwa bagaimana seorang orang yang berkecimpung dalam dunia perikanan itu bisa memahami laporan keuangan, karena memang sebetulnya laporan keuangan itu mudah, tidak sulit gitu. Hanya saja kita harus tahu bagaimana cara membacanya, seperti itu. Nah, sekitar 300 UKM lebih mungkin ya sudah mengikuti kelas ini, kelas finansial bisnis atau KFB ini selama 13 batch yang ke belakang, dan nanti kita akan adakan batch yang ke-14 di tanggal 30 sampai 31 Agustus ya, Bang Al, Senin Selasa depan. Itu insya Allah akan dibawakan oleh Kang Fahmi dan saya sendiri. Tujuannya apa? Kita bisa memahami konsep laporan keuangan, kemudian juga mampu membuat laporan keuangan dengan tepat dan akurat, kemudian mampu melakukan analisa sederhana terhadap laporan keuangan yang sudah kita miliki. Seperti itu. Informasi pendaftaran bisa dilihat di sini. Bisa juga follow IG kami di nextplus.id ya, atau bisa hubungi saya atau Kang Fahmi, silakan. Nah, berapa nih untuk mengikuti kelas ini? Itu biayanya adalah 399.000. Apa yang didapat adalah akses ke KFB 14 dan bonusnya ini ya, Bang Al, kita ada kerjasama dengan accounting ya. Jadi free 3 bulan, betul. Ya. Ini ada, jadi dengan membayar 399.000 sudah bisa mengikuti KFB yang ke-14 dan juga langganan 3 bulan gratis senilai 440.500. Jadi dapat manfaatnya luar biasa ya. Dan ini kemudian bisa diakses produk dari accounting-nya ini. Ini bisa masuk ke sini untuk informasi selanjutnya gitu ya. Ini kode promonya. Jadi bisa masuk ke www.nextplus.id/KFB14 dengan kode promo accounting, atau bisa tanya-tanya ke sini. Bisa juga follow IG kami di nextplus.id. Oke. Nah, ini mungkin Bang Al bisa jawab pertanyaan ini nih, dari Mbak Zainatul nih. Oke,
Terima kasih Mas Tony untuk tambahan informasinya ya. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar lebih mendetail lagi bersama Kang Fahmi dan juga Mas Tony, kebetulan Next Plus sama Pak Kunting membuat kerjasama. Kita buat teman-teman yang ingin belajar lagi ya, di situ akan dibahas lebih detail lagi bersama 300 UKM yang lain yang sudah pernah mengikutinya. Silahkan nanti teman-teman daftar di website, itu sudah di-share juga sama Kang Fahmi ya, KFB 14 Next Plus. Gampang sebetulnya ngingatnya ya. Waktunya tinggal sebentar lagi karena di minggu depan kita akan mulai. Jadi buat teman-teman, saya menyarankan sekali untuk kita bisa belajar bareng. Jadi kadang-kadang di masa sulit ini kita dipaksa lebih kritis gitu ya, gimana caranya kita bisa survive. Mbak Jainatul Hayati, ini pertanyaannya memang sangat berhubungan sebenarnya di materi Kang Fahmi minggu lalu ya. Pertanyaannya begini, ada software yang bisa mengelola keuangan. Ya, banyak di pasaran. Sorry, ini Mas Jainatul atau Ibu Jainatul ya? Mungkin boleh open mic, kita ngobrol. Halo. Ya, halo. Oh ya, Ibu Jainatul, maaf. Oke, jadi ada software yang kita ngobrol aja ya, Ibu. Ada software yang bisa mengelola laporan keuangan. Betul, Ibu, di pasaran banyak sekali software tersebut. Terus, apakah software tersebut bila bisa digunakan? Tentu saja bisa digunakan. Software tersebut bisa banyak membantu laporan keuangan, terutama yang sudah memiliki perusahaan atau bisnis mapan. Oke. Kalau perusahaan yang kalau sudah memiliki perusahaan ataupun bisnis mapan, biasanya nggak perlu ditanya lagi, pasti mereka sudah memiliki laporan keuangan. Tapi kalau kita bicara UKMK, memang tidak yang kemarin disampaikan oleh Kang Fahmi nih. Ini monggo nih Kang Fahmi, nanti saya salah ngomong ini. Jadi katanya kalau ada penelitian gitu ya, bisnis usaha kecil menengah, ternyata yang memiliki laporan keuangan yang baik untuk level bisnis menengah ke bawah itu sangat kecil sekali, sangat sedikit sekali. Padahal sebetulnya manfaatnya sangat besar ya, Kang Fahmi ya. Kalau boleh Kang Fahmi mungkin dijawab nih, Kang. Monitor Kang Fahmi, apakah di room? Ya, gimana, Bang? Nih, Ibu Zainatul nanyain yang kemarin kan kita bahas 5 level apa namanya? 5 level kemahiran finansial ya kalau nggak salah Kang ya. Salah satunya kalau kita menggunakan software keuangan itu kayaknya di level apa gitu Kang? Mungkin dijelasin lagi ke Ibu Zainatul nih. Oke, Mas Tony, bentar ini ya, Mas Tony nambahin dikit ya, ini khusus buat Bu Zainatul nih ya. Jadi Bu Zainatul, yang penting bagi kita UKM adalah menguasai kemampuan dasar membuat laporan keuangan. Nah, jadi yang penting menguasai kemampuan dasarnya dulu. Kenapa? Karena nanti pilihan softwarenya itu banyak banget, Bu Zainatul. Ya, jadi softwarenya ada yang basisnya Excel, ada yang basisnya online, begitu ya, macam-macam gitu. Kita bisa pilih sesuai dengan jenis bisnis kita, sesuai juga dengan fitur-fitur yang kita butuhkan, dan juga sesuai dengan budget yang kita miliki gitu. Nah, salah satu software yang nanti mungkin bisa Bu Zainatul coba adalah accounting. Nah, itu salah satunya. Silakan boleh dicoba nanti kira-kira cocok atau enggak gitu kan ya. Coba juga lah software yang lain, tapi ya mau nyoba software itu yang penting adalah punya kemampuan dasarnya dulu gitu. Jadi paham konsep laporan keuangan sama punya kemampuan untuk membuat laporan keuangannya. Nah, kalau nanti Bu Zainatul atau teman-teman itu mengikuti kelas finansial bisnis tanggal 30 dan tanggal 31 ya, maka 3 hal itu akan teman-teman sekalian miliki begitu. Pemahaman konsep, kemudian kemampuan membuat sama kemampuan menganalisa, sehingga nanti mau pakai software apapun insya Allah nggak masalah begitu. Nah, termasuk kalau mau coba accounting silakan, saya anjurkan untuk mencoba juga. Seperti itu jawaban dari saya. Ya, Ibu Zainatul, bagaimana jawaban dari Kang Fahmi? Sorry nih, saya menculik aja Kang Fahmi. Ibu Zainatul. Ya. Ya, bagaimana Ibu?
penjelasan dari Kang Fahmi barusan? Insya Allah udah ngerti, udah paham. Ya Ibu. Ibu boleh coba beberapa software keuangan. Pak Kunting itu gratis Ibu untuk Ibu coba, boleh. Nanti Ibu coba menggunakannya sesuai dengan bisnis Ibu, boleh atau mau mencoba dengan membandingkan gitu ya dengan software-software yang lain. Tapi intinya tadi Kang Fahmi udah jelasin, yang penting paham dulu sebetulnya. Jadi paham konsep dari laporan keuangan tersebut. Oke, ada teman-teman yang lain sebelum kita tutup sesi malam hari ini, kalau mau bertanya, saya kasih kesempatan terakhir ya. Ini sudah hampir pukul 9, jadi kalau nanti sampai jam 9 berarti 1,5 jam kita sudah berada di webinar ini. Mas Tony, saya ucapin terima kasih banyak ya untuk sharing. Sama-sama, Bang Al. Sorry, koneksinya di awal sempat kurang bagus ya. Ya sama, saya juga tadi sempat hilang gitu. Ya, tapi semoga teman-teman bisa nangkep lah apa yang kita sharingkan. Ya, betul. Ya buat teman-teman, event ini saya kembali sampaikan bahwa event ini reguler kami adakan sekali seminggu, free untuk berpartisipasi. Bapak Ibu silahkan join. Informasinya selalu kami akan share di grup Telegram. Juga dapat dilihat dari website kita idebisniskreatif.id. Itu saya coba share ya, share screen sebentar. Oke, ini dia, bisa lihat layar saya ya. Jadi ini website kita Ide Bisnis Kreatif. Minggu tanggal 6 yang lalu sudah kita lakukan Kang Fahmi ya, mengelola keuangan untuk UKM. Terus 8 Agustus cara bikin Instagram. Ini semua sudah dilakukan, dan terakhir minggu lalu itu Kang Fahmi juga menyampaikan mengenai 5 level pengelolaan UKM. Terus hari ini kita bahas mengenai jurus keuangan dalam pengelolaan keuangan dalam situasi ketidakpastian. Terus minggu depan 26 Agustus sama Mas Tony lagi nih. Jadi kita khusus ngomongin laporan keuangan lagi. Oke, jadi silahkan nanti dicek dari website, dari link yang sudah kita share, boleh buat teman-teman semua bebas untuk kita bergabung di komunitas ini. Baik, saya lihat di kolom chat tidak ada pertanyaan lanjutan. Oke, sebentar saya cek agenda. Oke, satu lagi yang saya lupa. Saya sampaikan ulang juga, tadi di awal juga saya sudah sampaikan, Pak Kunting di bulan ini dalam rangka kita merayakan kemerdekaan dan juga dalam rangka semangat kemerdekaan, kita memberikan diskon khusus buat teman-teman semua yang ingin menggunakan software keuangan Pak Kunting yang paket industrial, harga standarnya 341.000 per bulan, itu diskon menjadi hanya 170.000 per bulan. Oke, buat teman-teman yang belum ada software keuangan bisa mencoba Pak Kunting. Jadi kalau mencoba saja gratis, berlangganan untuk per bulan, itu di bulan ini ada promo khusus dari Pak Kunting. Terima kasih Pak Kunting. Oke, saya kira demikian acara hari ini. Kami dari segenap panitia dan teman-teman Ide Bisnis Kreatif, Pak Kunting, dan juga Next Plus ya, Mas Tony. Terima kasih banyak, Mas Tony. Terima kasih sama-sama. Ya. Kami mohon maaf apabila kami ada salah ucapan kata ataupun hal yang lain. Kami sangat berharap bahwa apa yang kami sharingkan malam hari ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua, terutama di masa yang sulit ini. Memang kita tetap harus bertahan, tetap harus semangat gitu ya, untuk kita maju bersama.
kita dukung program pemerintah untuk kita bagaimana meningkatkan ekonomi negara ini. Berita bagusnya sih saya dengar dari Pak Jokowi, ekonomi mulai tumbuh katanya. Berarti ini satu tanda ya Mas Tony, yang mudah-mudahan kita tetap. Amin. Oke, demikian dari kami. Kami tutup. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa di webinar kami selanjutnya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Ya, makasih Bang Al dan teman-teman semuanya. Mas Tony, makasih ya. Terima kasih Kang Fahmi. Terima kasih Mas Terima Tony. kasih teman-teman semua sudah mampir. Kasih Mas Tony. Sama-sama, terima kasih.